Bacaan Injil, Lukas 10, 25-37, Senin, 3 Oktober 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas, pasal 10, ayat 25 sampai ke 37. Orang Samaria yang murah hati. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi, untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, arti seorang sahabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sahabat sesungguhnya menusukmu dari depan. Maknanya adalah sahabat sejati, selalu berani menegur secara langsung ketika sahabatnya salah. Sahabat sejati tidak berpura-pura, setuju atau tidak setuju. Mereka akan mengatakan apa adanya kepada sahabatnya. Filosofi itu tidak terdapat dalam diri para ahli Taurat. Nilai-nilai persahabatan mereka seringkali penuh kepalsuan dan kepura-puraan. Mereka sering melakukan permainan kata-kata untuk menyelubungi motivasi mereka yang tidak benar. Teguran dan nasihat tulus kepada mereka pasti ditolak, sebab dianggap sebagai ancaman bagi jabatan dan kedudukan. Nilai-nilai persahabatan yang diajarkan Kristus adalah murni. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati merupakan gambaran tentang persahabatan yang sesungguhnya. Seorang sahabat tidak takut terhadap bahaya yang mengancam dirinya. Ia rela berkorban baik waktu, tenaga, dan harta, bersedia menolong, dan memiliki belas kasihan, mengobati bukan melukai, mendekati bukan menjauhi, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menuntut balas, dan tidak mengenal perbedaan, ras, suku, agama, status sosial. Itulah makna seorang sahabat yang sesungguhnya. Itulah nilai yang diajarkan Kristus. Apakah kita masih dapat menemukan sahabat seperti ini di tengah keluarga, pekerjaan, sekolah, persekutuan, dan pelayanan gereja?
Bagaimana dengan peristiwa mencekam dan mengancam kerukunan beragama? Masih adakah persahabatan sejati, ataukah persahabatan kita penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan? Kita bisa menjadi sahabat, mulai dari hal kecil kepada yang lain, seperti menolong orang yang hidup dalam kesendirian yang menderita sakit, tidak menjadi orang asing bagi tetangga sekitar kita. Mari kita bangun persahabatan yang indah dimulai dari keinginan baik dalam diri kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah kami menjadi sahabat yang baik, karena Engkau sudah menjadi sahabat kami terlebih dahulu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.